Dokter Balkis belum masuk. Dokter Balkis belum. Salam kenal, Dokter Ardiana. Iya dokter, salam kenal juga dok. Kita mulai yuk. Ya. Silakan di-share. Aku nggak bisa share screen. Jika memang tidak ke dinas kesehatan, tapi ada Siapa yang share? Belum dulu. Oh dia udah dia diskusi dong. Mukanya enak nih, coba deh. Ini dosen aku. Udah dimatiin ya? Nyajeng. Enaknya ya Allah. Bakal lagi. Itu dulu lagi. Itu parah. Kamu bisa apa dia sih? Minggu Assalamualaikum. Guys, iya, anaknya kan teman SMA kan. Ya sudah lengkap dok. Ya, silakan di-share. Dokter Balkis, salam kenal. Silakan kita Ya share izin, itunya. izin dokter ya, izin terlambat dok. Kalau beli bahan kan di Saira kan dikasih. Oke, kemarin kita sudah 1 dan 2 ya. Sekarang langkah ketiga. Selanjutnya ya. Validitasnya yang mau kita nilai, lalu important dan applicable-nya. Mampu nggak ini dilaksanakan? Yuk, lanjut. Ya, bener nggak dokter-dokter ini yang di-share ini? Alef yang nge-share ini ya? Betul, betul kata Alef. Oh, iya. Oke deh, oke, oke, oke. Benar. Oke, lihat kasusnya. Pertanyaan klinisnya apa? Ini ya, mulai dari sini. Bukannya lanjut dari nomor 3.
Diulang lagi dari pertama. Nomor Ya, 3. dari Piko dulu. Pikonya dulu kita susun. Ya, ini Ini, Dok, apa? ya? Problemnya apa? Problem. Problemnya apa? Populasinya siapa? Wanita, 70 Wanita lansia, 74 wanita tahun. lansia, Sia. wanita Nah, lansia, makanya untuk KPI Bosan dibuat Wanita lengkapnya seperti ini. lansia. Kemudian ya. Apa problemnya? Hipertensi. Masalahnya apa? Hipertensi. Hipertensi. Oh, udah di bawahnya, Dok. Indikator intervensi hipertensi. Kolesterol juga. Kolesterolnya atrophin 40 mg. Mbak, kemarin tuh kalau nggak ada brand acetylcholine, tiga ya udah 3 kali minumnya. Iya, nggak apa-apa Mbak, 3 kali 500. Ya memang udah sih. Terus sama piracetam yang 1.200 Mbak. Komparatornya apa? Yang no exercise itu. Ini yang kemarin kan? Ya, sesuai. EPS no Iya, exercise. yang kemarin. Nggak pakai latihan. Exercise. Tanpa latihan. Ya, tanpa latihan. Apa, Dokter Marlen? Dokter Marlen. Apa, Iya, Dokter ya. Marlen? Eh, Apa, Dok? Jadi ngisinya, tanpa Dok? latihan. Tanpa latihan. Tanpa latihan. Iya. Itu indikatornya salah tuh. Indikatornya itu yang ini. Exercise aplikasi. Latihan. Iya. Iya. Salah itu. Latihan di rumah berbasis aplikasi. Aplikasi, iya. Bukan hipertensi kolesterolnya. Kolesterolnya buang. Hipertensi sama kolesterolnya dibuang. Itu Dok Alef. Proses aplikasi. Yang hipertensi sama kolesterolnya dihapus. Ya. Outcome-nya ya, Outcome-nya apa? yang mengurangi risiko jatuh itu ya. Mengurangi risiko Jatuh. Omlonya yang berapa itu? 10. 5. Mau bikin. Mau nggak bisa. Preventionnya. Tipe pertanyaannya apa tuh? Ia bertanya apakah latihan tersebut bisa mencegah jatuh pada pasien lansia. Iya. Jadi preventionnya. Pencegahan. Ya. Oke, lanjut. Ya. Nah, apa uji statistiknya? Ya, di bawah. Dengan apa kita menjawabnya? Tadi RCT Dok. Nah, ini untuk ini. Yes. Pada itu di sini, Dok. Diikuti terbaik untuk menjawab pertanyaan. Ya. Dok, maaf sebentar ya, Dok. Maaf sebentar. Ya, Dok. Dokter Marlin, itu jawaban apa bukti terbaik yang dapat menjawab pertanyaan tersebut adalah RCT ya? Iya, maksudnya penelitiannya dengan uji ini ya, R1 dengan ini ya. Nah, kan? Udah, baca Kemarin. itulah bisa ya.
bukti terbaik itu maksudnya apa ya? Maksudnya disuruhnya tadi itu ya, uji penelitiannya ya. Iya, tadi uji 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 statistik apa Iya, tadi uji iya, penelitian? Aku juga bingung dong. iya. Tunggu aja deh. Kalau itunya ya sudah Iya jelas lah dong. kan, RCT kan dia kan, RCT. Nah, terus yang melakukan telaah kritis terhadap literatur ini apa dok? Nah, itu dia yang Yang ini tadi tadi. yang kuliah tadi itu nggak ngerti aku. Iya, nggak ngerti aku ini. Aku aja nggak nyambung. Iya, nggak nyambung yang ini Nah, apa, nggak ngerti. Ini peneliti-peneliti lah, ini loh. nggak paham. Iya, Iya nggak ini terpaham. yang ini anak sekolah garis keras ini kayaknya kalau yang Iya, ini. kayaknya ya tindak lah ini mungkin ya. Penelitian yang ada tesis-tesis ini deh. Aku aja tesis ngambil kualitatif biar nggak ketemu kayak gini, dok. Itu dia. Kabur ya dok ya. Oh, ngerti aku tadi dijelasin Gimana itu ini ya? apa ini nggak ngerti. Ya dokter Tina ajarin kami. Yang harus kita tahu kan ini nih ya. Ya, paling nggak kita ngerti. Iya, Ini kalau kita punya jurnal, punya artikel, kan kita harus update ilmu tuh. Nah, kita tuh iya, ngerti loh, kenapa nggak bermakna kayak gitu kayaknya sih ujung-ujungnya. Ya nggak iya. sih? Heeh. Ya dari jurnal ini lah kan, ini jurnalnya apa? Ini aja belum ditranslate, apa dia ini isinya? Nanti dokter Dian yang translate. Sudah ada resultnya sih, ini kan sudah ada apa ya istilahnya tuh, sudah ada ya nggak panjang sih, sudah ada abstraknya, desain, setting, partisipan, results itu aja sebenarnya. Tinggal baca ininya lah ya, seuprit sih, cuman nggak ngerti apa ya, menganalisanya tuh. Kan nggak ada orang di sini kan, jadi aku beli aja dari Jawa. Dokter Balkis itu siapa tahu tuh. Iya, aku juga kurang paham, Mbak. Makanya tadi dokter Baki salam kenal. Aduh, salah gue kayaknya. Enggak, tadi nggak salah, nggak apa-apa Enggak. kok. Cuma Ini ditunggu juga Enggak, aja. aku tadi udah selesai. Terus aku taruh di atas meja HP-ku. Dok, materi yang tadi kan belum dapat kan ya? Apa dok? Apa dok? Biar Materi yang tadi kan belum dapat kan? Materi yang tadi Belum, belum oh, bisa. belum. belum Belum, ada. hanya dikasih Halo. jurnal, hanya dikasih jurnal. Iya dokter. Ya, Ayo maaf. kita lanjut. Iya dong. Ya, tadi kita pertanyaannya randomize, ya kan? Iya. Nah, kemudian kita mentelaah Oh iya, terhadap jurnal yang sudah di-share. masih kecil. Coba jurnalnya kita telaah dulu. Kan ada jurnal yang sudah dikasih ya. Betul, betul. Enggak, masih di dalam file yang tadi, Dr. Marlin. Dinaikkan lagi. Naik lagi, Dok Alef. Naikkan lagi, Dok Alef. Oh, enggak itu ada dia. jurnal. Ini Ini dia dia. jurnalnya. Nah, jurnal inilah yang mau kita nilai. Validitasnya dan sampai dengan applicable-nya, reliabilitasnya. Nah, ini kan dengan RCT ya. Iya. Nah, lalu kemudian ke dalam kolom yang tadi, tabel yang tadi, Dr. Marlin, coba. Ya, nah ini kita nilai. Ini kita nilai. Nah, dari artikel itu. Di mana informasinya? Sudah harus menggunakan. Nah, artikelnya tadi, coba. Udah dibaca belum artikelnya? Oke. Nah, jadi dari saya kirim aja ya, tuh. Sebentar. Bapak Ibu ada tambahan satu kolom yaitu terkait tipe Ini artikelnya iya. Jadi berpusat dengan komputer merupakan yang ideal. Di checklist yang ianya, Dok. Jadi Iya. Checklist yang ianya. Iya. Tipe rumah sakitnya Yang lainnya di mute dulu, Dok. Suara yang lain. Kali pagi itu gua lalu gimana tuh? Ya.
Nah, kemudian artikelnya ini iya, ya kan? Dia menggunakan randomize, ya kan? Dah. Nah, komentarnya apa, Dok? Ya, itu checklist, Dok. Di checklist, Dok. Tanda gini. Atau V besar. V besar. Iya dok, Coba bentar lihat dok, di bentar dok, komputernya. bentar dok, bentar. Iya dok, bentar. Soalnya komputernya lagi dingin, tiba-tiba dia goyang. Bentar dok. Aku nggak segini di Ya, bayi. Nah, masih banyak ya, lagi. di dalamnya boleh. Ya udah. Sudah tampak lah. Nanti kita rapikan. Ya. Jadi kita pilih ya. Komentar kita apa? Tahnya. Jadi di sini kan partisipannya kan melakukan randomize ya setelah di assessment ya. Saya share aja. Nah, komentarnya nanti aja dok. Dok. Yang kedua dok. Oke. Jika proses random apa yang terbaik, di mana informasi mengenai hal tersebut dapat ditemukan. Yang kedua dok. Ya, kan? Nah, ini iya apa tidak? Harus ada indikasi apakah perbedaan antar kelompok signifikan secara statistik. Nah, lihat di jurnalnya tabel 1, Dok. Nah, di situ di tabel 1 itu karakteristik awal terlihat bahwa terdapat distribusi karakteristik yang cukup merata pada kedua kelompok. Jawabannya iya ya dok ya. Dokter Dian, ini di checklist iya ya, berarti ya, yang nomor 2 ya. Iya. Checklist iya. Karena ini ada dua kelompok yang dibandingkan. Iya kan ya. Terus komentarnya dok. Oh ya, komentarnya itu dia nulis kayak mana sih? Komentarnya lewat dulu aja dok. Oke, lanjut nomor 3. Yang komentarnya lihat pada tabel 2, pada tabel 1. Saya ke kolom chat ya. Saya buat di kolom chat ya. Nanti Ibu ini ya, pindahin ya. Ya, Dok. Baik, baik Bu. Baik dokter. Nomor 2. Tapi diam-diam. Terima kasih loh dokter. Kami seneng ya diem-diem kayak gini. udah ngeblank dok. Udah ngeblank terus tapi tiap hari. Kok boleh tahu? Ada saya berjalan lokasi pelabuhan dan lain kelompok. Dibalik mungkin.
Itu komentar nomor 2. Copy paste aja. Baik, dokter. Nah, kemudian nomor 3, selain perbedaan alokasi perlakuan, apakah terdapat perbedaan perlakuan lain pada kelompok? Ini kan Bapak Ibu jurnalis sudah dapat ya kan? Terbaca kan? Facebook. Udah? Ini nomor 3-nya tidak. Jadi artinya semua sampel mendapatkan perlakuan yang sama. Jadi komentarnya semua sampel mendapatkan perlakuan yang sama. Yang sama ya, dok. Perlakuan yang sama. Semua sampel penelitian mendapat perlakuan yang sama. Penelitian. Jawabannya tidak ya, Dok? Enggak, tidak. Apakah situ kan pertanyaannya kan SMS lambangnya apa? selain perbedaan alokasi perlakuan, apakah terdapat perbedaan ya Ajar kan? pula ya. Apakah terdapat perbedaan perlakuan? Jadi tidak jawabannya. Mereka semuanya mendapat perlakuan yang sama. Telepon apa? Telepon. Yuk, Dok, maaf, lanjut. dok. Tidak. Pohon apa? Kalau Oke. untuk yang komentar nomor 2-nya, apa ya, dokter ya? Mohon maaf ya, dok. Nah, nomor 2 itu yang di kolom chat. Oh iya, tabel 1 terdapat distribusi karakteristik yang cukup merata, ya kan? Oh iya, Kan dokter. karakteristik sampelnya kan sama kan? Nggak ada yang Iya, beda dok. kan? Karakteristiknya. Ya sama-sama lansia, ya kan? Mm-mm. Kriterianya wanita dan lain sebagainya. Itu maksudnya pertanyaan nomor 2. Melihat pada dua kelompok itu sama nggak karakteristiknya. Jadi artinya kita nggak bisa membandingkan anak SMP, satu kelompok sampelnya anak SMP, satu kelompok sampelnya anak SD, nggak bisa. Jadi itu kan dua kelompoknya sama kan? Iya, Dok. Yang belum Ya, diberi komentar dan tuh yang ini tabel 1, dokter nomor ini, 1. dokter Dian. Nanti. Iya, dokter nomor 1. Ya, Ya, 1. oke, Dok. Baik, Dok. Oke. Lalu yang nomor 3 tadi perlakuan terhadap sampel sama nggak? Ya kan sama. Lalu yang nomor 4, apakah semua subjek yang mengikuti penelitian diperhitungkan? Nah, ini dia. Boleh. Tidak, Dok. Jawabannya, Dok. Nomor 4. Sekarang nomor berapa, Dok? Sekarang nomor 4, dokter. Nomor 4, dokter. Tidak. Salah. Iya. Iya, Dok. Nomor 3 yang tidak. Iya, komentarnya pada gambar 1. Pada gambar 1, jumlah subjek yang dianalisis, jumlah sampel penelitian yang dianalisis, di akhir penelitian sama dengan saat randomisasi.
Nah, ya jadi pertanyaan nomor 2 ini kan, apakah semua subjek yang mengikuti penelitian perhitungkan dan apakah mereka dianalisis sesuai kelompok saat randomisasi awal? Ya, ada nggak yang ini keluar? Jadi kan loss follow up-nya itu kan harus minimal di bawah 20%. Sesuai enggak? Sesuai kan? Kan syaratnya harus di bawah 20% ya. Iya dok. Tapi kan di situ kan kejelasannya udah ada Pak. Ini, Iya. loss follow up-nya di kedua kelompok di bawah 20%. Tambahin komentarnya. Tambahin komentarnya setelah randomisasi tadi. Iya dok. Loss to follow up di kedua kelompok di bawah 20%. Itu dok, di bawah, di kolom chat. Ya, ya. Alah ya Allah. LOST. Udah dok. Iya dok. Los. LOST. Ya, nah ya. Jadi kan itu Iya dok. syaratnya ada kan, ya di kotak itu kan. Nah, jadi memang pasien kita di bawah sampel penelitiannya juga dose kontrolnya di bawah persen. Jadi nggak ada yang gagal. Apalah minimal lah di bawah persen. Oke, kita lanjut pertanyaan. Apakah pengukuran luaran bersifat objektif dan subjek penelitian atau subjek ini sudah disamarkan mulai terhadap jenis perlakuan yang diterima. Nah, pada penelitian ini kan harusnya kan kedua kelompok subjek ini kan nggak tahu dia mau diapain. Iya. Dia nggak tahu mau dikasih placebo, dia nggak tahu mau dikasih obat misalnya, ya Tester. kan? Sekali. Iya. Tapi Nah, kalau di sini tahu nggak dia? Dia Tahu nggak? tadi sih bacanya tahu. Bacanya tahu tadi dok ya. Di Coba atas yang lihat di tadi tuh. metode Ntar, sabar dok. Saya buka untuk ininya lagi melihat dok. ya Jurnalnya. di metode jurnal, di metode. Ada nggak penyabaran? Double blinded. Jadi peneliti dan sampel penelitian tidak tahu dia kasih apa. Peneliti nggak tahu mengasih apa, siapa juga nggak tahu. Ininya juga nggak tahu. Ada kan di metode kan? buat buat Berarti jawabnya iya ya dok ya. Ya, benar. Bentarnya. Jadi blendednya di mana siapa yang melakukan? Di jurnal apakah mana?
Siapa yang tahu yang tahu nih obatnya apa? Sini apa kan? Outcome assessor were branded to study. Ini dia. Ini dok, tambahkan komentar ya untuk nomor. Saya buat di kolom chat ya dok. Nih, itu dok. Mau suruh nggak? Ya? Mau suruh nggak? Coba, coba. Coba. Apa itu? Betul ya. Ya tadi bilang udah banyak bawahannya. Pino ini kanan. Itu tiba. Siapa namanya? Ini. Apa? Raffi. Kembali. Bentar. Nomor 6. Seberapa besar efek perlakuan atau pengobatan? Hasil paling sering disajikan dalam luaran dikotomi. Nomor 6. Ah, Gimana siapa? hasil seberapa besar efek perlakuan pengobatan ya kan? Nah, coba lihat Ibu lihat yang ini. RR-nya dok. RR-nya kan 0,61 per 0,75. Apa dok? Penelitian ini kan dalam waktu 12 bulan kan. Jadi relatif rasionya yang harus kita lihat berapa kali lebih besar kemungkinan kejadian akan terjadi pada kelompok perlakuan dibanding kontrol. Nah, itulah RR. Jadi dalam 12 bulan itu RR itu harus kita perhitungkan. Bisa dok? Berapa RR-nya dapatnya? Jadi di jurnal. Oke, di jurnal RR-nya kita dapat
Iya, sebentar ya. 10. Ini dok, di kolom chat. Di kolom chat dok. Nol koma 0,8. Ya kan? Kan hasil dari penelitiannya 0,8 dapatnya. 0,81. Jadi kalau RR kurang dari 1 itu bermakna gitu ya dok ya? Jadi dia Bermakna. bisa menurunkan. Iya. Tapi pada penelitian ini 12 bulan dipantau. Dalam jangka waktu 12 bulan, Setelah hasil 12 penelitian bulan ini itu. RR-nya. Resikonya yang didapat bawah 1, artinya bermakna dia. Ada manfaat daripada latihan. Oke, sudah. Maaf dok, terlempar tadi. Saya malu dia. Lagi diskusi. Nah, di jurnal kan dapatnya Roma. Oke. nih, dokter bisa lihat di ini statistical analitiknya. Terus itu dia tadi. Nah, ya dok. Ditambahkan boleh, silakan. Iya dok, Terus maaf dok, setelah apa dok? nah, Sinyalnya lagi di statistical bagus. di statistical analitiknya. Di situ bisa dibaca hasil dari RR-nya tadi, dok. Yang kita dapat di bawah 1 tadi. Lebih kecil Iya. dari 1, 0,81. Nah, nanti dokter bisa baca di statistical analitiknya. Biar ini. Statistik analytical. Sebentar ya dok. Analytical, Belum ada. Aduh, statistical. ada Di teman-teman jurnalnya ada yang dari situ tahu dapat. dapat R-nya? Iya, iya di jurnalnya di bagian mana teman-teman? Ada yang udah dapat? Statistik.
Udah, jadi RR itu kan risiko luaran. Kita dapatnya kan 0,01 dibagi risiko luaran pada kelompok. Jadi risiko yang relatif risiko itu risiko luaran pada kelompok perlakuan dibagi dengan risiko luaran pada kelompok kontrol. Di jurnal kan dapatnya kan risiko luaran pada kelompok perlakuan 0,10. Nah, dibagi 0,15 sama dengan 0,67. Nah, sehingga RR-nya di sini kita dapat Itu RR-nya 0,6 dah, Dok. 0,661. Enggak, itu kan contoh yang di atas di kotak kan udah ada contohnya kan. Bagaimana mencari Ya, yang risiko ini. relatif. Yang ini kan. Nah, Yang ini kan. Nah. yang kita dapat itu yang saya cek ke Ibu. Oh. Yang saya chat itu, nah ini yang dapat kita 0,61 dibagi 0,75. Teman tadi Alif terlempar, jadi chatnya hilang. Ada yang bisa bantuin hilang? tulis ulang? Ya, Ya, tadi Alif terlempar kan, Nanti Dok? aku Jadi, coba kopas lagi, Mbak. Dok, bentar. mau. Di kolom chat, Dok. Aku nggak bisa Siap, Dok. Sebentar, Dok. Nah, itu yang lengkapnya, versi lengkap. Mbak Alif. Ya. Saya Udah Hanya ini di penjelasan. Nanti silakan nanti sabar. baca jurnalnya. Itu kan di kolom chat sudah saya sampaikan kan di jurnalnya apa yang mau dibaca. Di analisis statistikalnya sudah ada ya. Nanti kalau ditanya dari mana tuh dapatnya 0,61 gitu ya. Sudah saya tambahkan di situ. Bisa, Dok? Ya, Dok. Ini ya, Dok. Program latihan di rumah berbasis ini ya, Dok ya. Bukan karena Ya. RR-nya itu dulu ya, Dok ya. Ya itu dapat kita ya kan. Program latihan di rumah berbasis aplikasi sekian. Benar, itu dia jawabannya. Tapi kalau Ibu nanti ditanya dari mana dapatnya, baca dalam jurnal yang saya sampaikan ini. Yang saya tambahkan, didapat dari rate of falls. Itu ini di jurnal. Kan jawaban kita kan sudah ini ya, sudah bahasa Indonesia, silahkan aja. Tapi nanti di jurnal cari yang ini bisa. Untuk pegangan, Dok. Untuk pegangan. Iya, Dok. Betul. Lanjut. Maka Sinyal aku. ARR-nya absolute risk reference. Absolute risk reduction. Pengurangan risiko Nah, ini kan ya. absolut. Nah, dikurangin aja 0,75. Risiko luaran kontrol dikurang risiko luaran kelompok perlakuan dikurang. ARR sama dengan 0 risiko luaran kontrol dikurang risiko luaran kelompok perlakuan. Jadi 0,75 kurang 0,61. Bisa, Dok? ARR tadi apa resiko keluaran Bisa, Dok, kontrol sebentar. Keseluruhan kontrol dikurangi sinyal Ya, saya buat sinyalnya di tidak kolom. saya maaf. Ya, ini saya buat di Maaf, kolom chat. Dok, sinyal saya. Ya, minta maaf Alif, Dok, sinyalnya. resiko jatuh. Resiko rate of falls. Insiden. 0,61 sama dengan 0,14 ya.
Ya, 0, iya benar. 14. Oh, Jadi rasio kontrol dikurangi dengan rasio insiden. risiko, Risiko risiko ya. luaran pada kelompok kontrol dikurang Kurang risiko luaran pada risiko kelompok keluaran pada pelakuan. pelakuan ya. Terus yang jat- Di chat, di kolom chat. Tinggal copy, Dok. Oh, ini ada. Bisa, Dok. Copy paste aja. Bisa, sebentar dok. Iya, iya dok, sebentar copy paste. Ini sinyalnya tidak bersahabat sekali saat saya jadi ini dok. Sebentar dok. Hmm. Siap dok, sudah dok. Tinggal sekarang RR-nya. Apalagi yang belum diisi. Hah? ARR udah. RR yang RR 3 udah. dok, RR triple, RR 3 Oh, RR, relatif. RR, Relatif. ya. RRRR. Nah, pengurangan risiko relatif. Ini definisinya ya kan? Pengurangan risiko relatif atau ARR Lalu selanjutnya kita minta simak. sudah. Pengurangan risiko relatif itu kan rumusnya kan dari pengurangan risiko absolut dibagi risiko luaran pada kelompok kontrol. Jadi 1 kurang 0,81 sama dengan 0,19 atau 19%. Artinya program latihan di rumah berbasis aplikasi mengurangi risiko jatuh pada lansia sebesar 19%. Kan masih di bawah 20% kan? Berarti Iya, bermakna. betul. Oke, Iya, masih di bawah 20, 19. Di bawah 20%. Baik. Buat penjelasannya biar ini nanti pas kalau ditanya ingat alasannya kenapa itu 19% itu apa maknanya. Gimana tadi Dokter Marlin, apa namanya, narasinya? Hasil akhir di bawah 20%. Jadi Sehingga bermakna ini ya. sehingga Penelitian. nilai apa? Nilai penelitian, hasil penelitian Program latihan mengurangi risiko jatuh, ya kan? Maknanya kan itu kan. sehingga penelitian program Latihan latihan berbasis aplikasi, resiko latihan program latihan berbasis berbasis aplikasi aplikasi mengurangi risiko jatuh pada lansia Untuk sebesar 19%. mengurangi resiko jatuh pada lansia. pada Ya, lansia lansia. Dibandingkan dengan yang terjadi pada kelompok kontrol. Dengan yang terjadi pada kelompok kontrol. Dengan yang tangannya yang terjadi pada kelompok kontrol. Oke.
Apalagi? Oke dok, Dia udah. ke bawah ya dok. Berarti Ya, NNT-nya. NNT. Apa itu NNT? Jumlah Number yang need, dibutuhkan untuk, jumlah yang dibutuhkan untuk ya, memperoleh pengobatan. Kebalikan ya, dari ARR dihitung Kebalikan dari sebagai 1 ARR per dan hitung ARR. sebagai 1 Nah, banding tadi ARR-nya ARR. kan udah ya dok ya. Jadi Tadi satu ARR-nya per di angka 0,14. ARR-nya 0,14. 0,14. benar. 0,14 dibagi Benar. Enggak lah, satu bagi 1 0,14. dibagi Kan satu banding 0,14. berarti NNT sama dengan 1 bagi 1 bagi 0,14 0,14. 7,14. Berapa, Dok? berapa dok di 7,14. Oke, bulatkanlah ke 8. Mana ada orang 7,14 ya kan? 7,8 Berapa orang jadinya? berarti 8 orang Ah, 7 ya, kan 8. ah. 8 ya dok 8 Bulatkan di orang atas berarti. 8. Jadi apa maksudnya? Nah, jika dia Jika 8 8 orang orang yang memperoleh pengobatan gitu ya. Jumlah yang dibutuhkan, kan ini kan jumlah yang dibutuhkan untuk memperoleh pengobatan. Berarti 8 orang yang dibutuhkan untuk Sampel. melakukan penelitian sampel ini ya gitu ya, melakukan penelitian ini gitu. Bukan. Apa dok? Artinya 8 orang yang diperlukan pengobatan. untuk program latihan berbasis aplikasi. Oh, Ya, intervensi ya, pengobatan sampai dengan intervensinya ya. Untuk yang berlatih aplikasi latihan itu dengan aplikasi 8 orang. 8 orang lansia untuk mencegah 1 kali kejadian jatuh. so itu banding Kita, Dok? 8. Buat penjelasannya dok, biar nanti Pak. Artinya Artinya dibutuhkan 8 orang untuk penelitian latihan berbasis apa aplikasi. aplikasi. 8 orang lansia untuk resiko jatuh. Enggak, Untuk 1 kali resiko jatuh. Untuk Jadi 8 untuk latihan untuk 1 kali resiko jatuh. untuk 1 kali resiko jatuh. Risiko Siap, Dok. jatuh. Tapi info bagus. Mantep. Ternyata penelitian ini. Apa lagi dok? Seberapa presisi estimasi efek pengobatan? Walah, banyaknya. Risiko luaran yang sebenarnya pada populasi tidak diketahui, sehingga yang terbaik dapat kita lakukan adalah estimasi risiko sebenarnya berdasarkan sampel Pasien dalam uji klinis. Estimasi ini disebut estimasi titik atau point estimate. Kita dapat mengukur beberapa dekat estimasi ini dengan nilai sebenarnya dengan melihat interval kepercayaan CI untuk setiap estimasinya. Jika interval kepercayaan cukup sempit, maka kita dapat yakin bahwa estimasi titik kita adalah refleksi yang tepat dari nilai populasi. Interval kepercayaan juga memberi kita informasi tentang signifikansi statistik dari hasil. Jika nilai yang sesuai dengan tidak ada efek berada di luar interval kepercayaan 90%, maka hasil signifikan secara statistik pada tingkat 0,05. Jika interval kepercayaan cukup nilai yang sesuai dengan tidak ada efek, maka hasil tidak signifikan. Hasilnya tidak signifikan secara statistik. Nah, ini berapa tadi hasilnya? Berarti dia incident rate rasionya berapa tadi? insiden Ada benda personality ya? berapa? 0,8 Mana? 0,8. Koefisien ini intervalnya coba deh. Koefisien intervalnya 95%. Lihat di yang di ini. Halaman berapa nih? 740.
ya? dua tuh satu. Iya, Nah, 0,95% CI itu yang di kolom ini nih, Dok. Di kolom ini paling atasnya ada 0,95% CI P value-nya. iya, iya, ya. Motor dulu Kan? ya. Ya Allah pakai baju Berarti brown. incidence rate rasionya 0,82 itu juga masih di situ, Dok. Masih di dalam Oh, jurnal. masih di jurnal ini lah. Satu. Jadi tinggal copy paste aja ini. Mulai di bawah lagi. Jadi kalau sampai itu. Ah, ini. Terus ke bawah, Dok. Lihat. Video. Ini aja, dokter. Copy paste aja nih, Dok. Nih. Nih. Nih, Dok. Nih, saya buat di kolom chat. Lihat Iya, di Dok. paling bawah, Dok. Oh, itu kok mau. Kan di Paling bawah. statistikal, Hah? statistikal analisis, terus ke bawah. Terus pindah halaman kan? Ke bawah, pindah halaman kan? Kayak kurang lama bang awalnya. Gimana? Ini kan ini Kelihatan, lah, Dok. ini lah paling. Kalau di yang di share itu halaman 5 itu loh, Dok LS. Halaman Kalau 5 yang ya. di Iya, share halaman itu 5. Halaman Oke, 5, ujung halaman atas 5, kolom kanan. kanan, paling atas. Iya, benar. halaman Benar. 5 Nah, ini tinggal nah, pindah ya kan? copy Ini paste aja. result. Heeh. Oh, yang bawah ini Iya. rate of fall dalam 12 bulan insiden gitu ya, Dok? Apa Ini yang apa paling proporsi atas, pas? yang atasnya lagi. Itu yang kayak di Paling share atas. sama Dokter Ance di kolom chat. Oh, iya. Iya, Yang itu dia Insiden dapat. rasio. Oh, iya. Sebentar. Itu. Insiden Nah, rasio. itu. Sabar. Itu, Oh, itu. ini. Effect on secondary fall outcome ya, Dok ya? Ya, dari insiden rasionya ambil. Iya, Dok, benar. Itu kan ada saya foto udah di kolom chat. Iya, Dok. Baik, Dok. Nampak kan? Kelihatan kan? Sebentar, Lihat di Dok. Lagi kolom chat, loading Dok. kan. Iya. Sabar, Dok. Yang gampang kebaca bang. Sinyalku. Neng, ada yang udah bisa lihat ininya nggak gambarnya? Back. Alep liatin itunya dong. Kalau Back. ini ya Sudah di saya. bawah ini aja ya, di bawah intinya dia di bawah. Iya, Dok. Udah keluar. Gambarnya udah ini cuma lagi loading Nah. bentar. Jadi Alep di yang di apa outline itu adalah Iya. effect on secondary fall Back. outcome ya. Ya. Nah itu bagus. Yang incidence rate ratio of 0,82 itu yang di copy paste. Jawabannya itulah pokoknya, Dok. Iya, Dok. Ya, Dok. Baik, Dok. Siap. Oke. Artinya rentangnya kan cukup lebar ya, presisinya yang kurang itu udah tidak ada perbedaan bermakna. Kan masih 0,07. Nah, berarti benar ini ya. Udah dapat? Tinggal copy paste. Siap, Dok. Bentar, Dok. Sabar dulu. Mau di Indonesia kan boleh, tapi itu dapatnya di jurnal jawabannya. Kecil ya. Nonsense. Prohibited. Ini ya, Dokter dia, berarti ya. Iya. Sampai civic 2 ya, Dok ya. Iya, Dok. Ya, gambar 2. Nanti lihatlah di itunya, di jurnalnya gambar. Iya. Ya, Dok. Lanjut, apa lagi, Dok?
Apakah hasilnya akan membantu saya dalam merawat pasien saya? Buka kurung validitas eksternal dan aplikabilitas. Pertanyaan-pertanyaan yang harus Anda tanyakan sebelum Anda memutuskan untuk menerapkan hasil penelitian pada pasien Anda adalah, apakah pasien saya sangat berbeda dengan pasien dalam penelitian tersebut sehingga hasilnya tidak dapat diterapkan. Sekali. Itu besar. Jadi kan kita udah tahu nih kan apa yang Apakah mau pasiennya berbeda? Iya, Dok. Jadi tinggal kita lihat pasien kita masing-masing kan beda nih ininya, kriterianya atau kondisi pasiennya. Mungkin nggak ini penelitian ini kita buat ke pasien kita? Itulah dia pertanyaannya. Mungkin. Apakah pasien saya sangat berbeda dengan pasien dalam penelitian? Kan tadi karakteristiknya harus sama kan? Ya. Ya kan? Perlakuan dengan yang kontrol kan harus sama. Sekarang kita mau buat nih ke pasien kita. Karakteristiknya sama nggak dengan apa yang kita ini kan? Dengan sampel yang kita gunakan, yang sudah diteliti ini. Itu Kalau maksudnya. sama bisa ya wanita, lansia. Bisa. Bisa dilakukan. Hmm. Latihan ini tadi. Latihan berbasis aplikasi tadi. Lanjut, pertanyaan kedua. Apakah pengobatan tersebut layak dilakukan di tempat saya? Jadi ini kita tarik ke situasi tempat prakteknya masing-masing. Mungkin nggak penelitian ini dilakukan di tempat kita? Hasilnya ya, kita bukan mau meneliti pasien kita, tapi menggunakan latihan berbasis aplikasi ini untuk mencegah jatuh. Tapi terhadap situasi karakteristik pasien yang sama dengan yang diteliti. Dia harus lansia, wanita, dengan apa tadi? Hipertensi, dislipidemia. Itulah dia ini. Jadi akhir dari jurnal itu kita tarik ke kasus kita, ke pasien kita yang ada di praktek. Makanya applicable nggak, mampu nggak ini kita kerjakan di tempat praktek kita ini. Itu maksudnya. Pertanyaan ketiga, Pak Dok. Mampu, ya silakan. Kita kerjakan. Apakah manfaat potensial pengobatan akan lebih besar daripada potensi bahayanya bagi pasien saya? Lihatlah situasi pasiennya. Lebih baik ya, nggak lebih ini ya dok ya, lebih baik ya dok ya ini mah, nggak ada bahayanya kan ya dok ya, malah mengurangi kan, malah diajarin gimana caranya jangan sampai jatuh kan harusnya aplikasi ini ya dok ya. Tadi Karena sih kan hasil prinsip penelitiannya bermakna ya, jadi harusnya sih Iya. potensialnya lebih Bermanfaat. tinggi. Iya. Karena kan prinsipnya kan prinsipnya kan lansia bukan berarti kita harus diamkan, dia harus tetap bergerak. Iya. Iya. Dia harus tetap bergerak supaya tidak kaku. Hanya kecepatan gerakannya itu dikurangi, tapi harus bergerak. Mungkin 1 menit langkahnya berapa ini ya, berapa langkah. Nah ini dikurangi cuman berapa langkah, tapi tetap harus. Itu dia. Nah, untuk nomor 1 kita belum kasih komentarnya, Dok. Dok. Iya dok, yang nomor 1 ya dok. Belum ada. Buka jurnalnya yang di halaman ini. Kayak tadi. Di akhir dari metode. Di akhir dari metodenya kan ada randomized and masking. Di akhir dari metodenya, sebentar dok. Ada randomized dan masking kan? Sebelum prosedur ada randomized and masking. Randomisasi. Ya, bentar dok. Ada yang udah dapat?
Oh, ini metode ya? Nah, Prosedur. setelah di bagian akhir metode, tuh udah Ya. saya blok. Coba lihat Terus mau beritahu Anda. di ininya, di jurnal. Jawabannya itu masih muter. Ya. Ada randomisasi and masking. Oke, iya ada di halaman Randomisasi. itulah. Ada. Ini dia ini dok. Ini nah, ini dok. Ini nah. Semangat. Oke. Nah, randomisasi and Partisipan masking. This is biar ya, tadi after pertanyaannya complete. apa pertama? Pertanyaan Pertanyaannya apa pertama tadi, Dok? apa? Di nomor 1? Sabar dok, saya balikan. Komentarnya. Ya. Ininya, Apakah dilakukan apakah random? ya, apakah dilakukan randomisasi untuk menentukan perlakuan yang diterima subjek? Apakah dilakukan randomisasi untuk menentukan perlakuan yang diterima subjek penelitian? Nah, itulah dia Dilakukan. jawabannya itu. Coba Indonesiakan. Coba dipahami dulu kata-katanya. Itulah dia. Coba Indonesia kan. Mana? La ilaha illallah Coba. Rasul. Apa ini? Enggak Sabar dok, sabar. disimpulkan aja. Tapi complication are the baseline management permute block reduction with mix block length are for Dikelompokkan kan? 4 and 6 untuk 2 atau aplikasi for from iya. Itu Dok, udah saya translate. Silakan diedit aja kata-katanya yang enak dibaca. Biar nggak kelihatan nyontek. Ya, Itu Dok, jadi di chat. peserta iya dok, ini aku dicat. Peserta diacak setelah menyelesaikan penilaian awal, randomisasi blok berpola dengan panjang blok campuran antara 4 dan 6 digunakan untuk membentuk 2 kelompok dengan ukuran yang sebanding dengan rasio alokasi 1:1. Orang yang tinggal dalam satu rumah diperlukan sebagai satu unit untuk menghindari kontaminasi. Alokasi dilakukan secara terpusat menggunakan program khusus oleh peneliti yang tidak terlibat dalam penelitian. Persembunyian Nah, jadi kan, alokasi dijaga. Ya, Dok? Ini bahasanya AI ini kan. Jadi kita Indonesia kan Iya, lah yang enak translate. dibaca. Iya, bahasa Translate. translate. Iya, ya. Minimal kita tahu lah maksudnya apa. Jadi kan ada 2 kelompok, nanti dikelompokkan dulu. Sebelumnya dia kan diacak nih Iya, pesertanya, ya kan? Untuk di iya. karakteristik, ya kan? Karakteristik sama lah semuanya. Tapi diacak wanita, lansia, dengan hipertensi, dengan ini. Dikelompokkan dulu. Lalu randomisasi blok berpola dengan panjang blok campuran antara 4 dan 6 4, 6. Iya. Jadi cara pengambilan sampelnya ini, Dok. Iya, Dok. Hanya yang pertama diundang untuk menjalani uji fisik berulang menggunakan biaya dan penilai hasil dibutakan terhadap penempatan kelompok studi sepanjang uji coba berlangsung. Jadi subjek itu tidak tahu dia masuknya ke kelompok mana. Si Iya. sampel penelitian ini nggak tahu dia kelompok mana. Jadi randomnya ini oleh komputer. Komputernya ngacak. Yang ngacak. Tadi kan udah disusun nih kan. Susunan, pokoknya dipilih aja sampelnya. Wanita, lansia, hipertensi. Wanita, lansia, hipertensi. Dimasukkan dalam satu sistem, lalu diacak oleh komputer. Ya, berarti kan ini jawabannya iya. Nah, komentarnya. Iya. Lalu kemudian di tiap siap sampel harus ada pengawas. Itu kan ada 1 orang asing di rumah kan, kalimatnya kan. Untuk ngawasin dia supaya dia jangan minum obat yang lain misalnya. Kan ada ininya kan? Ada placebo, ada ini kan? Nah, didapatlah 226 peserta. Pak ya, mana ya bahasa Indonesianya yang enak ya, Dok?
Pulang saya. Gini aja, randomisasi dilakukan dengan Saya. Jika tahu mana? Mandi dia berarti. randomisasi berpusat dan didapat hanya 226 kan peserta pertama. Ya kan, Dok? Dengan melibatkan anggota keluarga ya di situ ya, Dok. Keluarga atau kompeten. Ini ya, Dok, singkatnya. Atau kayak mana sih enaknya? Coba, Dok. Ya, kelompok 4 atau 6. Tapi dengan komputer ya, Dok. Dimasukkan ke dalam randomisasi oleh komputer. Masukkan komputernya, Dok. Semua sampel diambil Oke. acak melalui aplikasi komputer gitu kali ya. Kalau nggak diambil secara acak Itulah. oleh komputer. Pokoknya nanti jawabannya ini didapat dari yang itu tadi, jurnal yang saya itu ya. Sudah saya blok ya, randomisasi dan ini, masking ya. Kalau ditanya udah tahu ya, Dok, dari mana sumbernya ya. Ya, Dok. Cara merandomnya bagaimana, merandom sampel. Oke, habis? Selesai? Iya. Komentar yang kedua belum ya? Belum sudah ya? Tunggu, coba lihat. Yang kedua apa? Yang kedua, kita lihat lagi. Belum Kelompok salah. dilakukan sebanding pada awal penelitian. Oh, ya sudah ya. Kedua, nah coba lihat tabel 1 di jurnal. Terdapat distribusi karakteristik yang cukup merata pada kedua kelompok. Coba lihat tabel 1-nya, Dok. Yang flowchart ini ya. Nah, ini tabel 1 di halaman 7. 7. 7 atas. Karakteristik ya. Ada kan? Dapat, Dok? Iya ada, Dok. Baseline karakteristik of itu dia ya, kuncinya ya. Nah, yuk lanjut. Nomor berapa lagi tadi? Ya. Coba, Dok, nomor 3, Dok. 3 belum. Selain perbedaan alokasi perlakuan, apakah terdapat perbedaan perlakuan lain pada kelompok? Ada nggak? Nggak kan? Nah, dokter lihat di prosedur. Coba lihat. Di jurnal prosedur. Itu jawabannya di situ, Dok. Semua peserta atau ya prosedur mana tadi di atasnya? Di kolom prosedur, Dok. Di kolom prosedur dia jawabannya nomor.
Ada prosedur tadi ada lah. Prosedur di halaman 2. Halaman 2, dokter. Di halaman 2. Halaman 2. Ya. Nah dia. 3. Nah, nih. Itu kan pada tablet komputer with a vision program. Kan semuanya kan, semua peserta kan, semua partisipan kan, merata kan? Tanyaannya apa? Pertanyaannya apa, Dok? Nomor 3, Dok. Apakah selain perbedaan alokasi perlakuan, apakah terdapat perbedaan perlakuan lain pada kelompok? Tidak. Nah, disitulah jawabannya di prosedur. Silakan mau dilengkapi nanti komentarnya sesuai yang di prosedur, silakan. Nanti kok di komentar itu ikutin aja kalimat yang di prosedur itu, tinggal ditambahin. Jawabannya di situ, Dok. Ini tadi kan singkat biar cepat aja. Oke, nomor 4 apa? Oke, nah nomor Udah, nih. lihat prosedur. Ya, benar, Dok. Nanti tinggal dirapiin ya, Dok. Ya, dan lengkapi nanti. Nomor 4 apa, Dok? Gambar 1. Nah, kita lihat gambar satunya, Dok. Jurnal, Dok. Dapat, Dok? Ya, itulah pada gambar 1 lah itu buktinya. Di bawah 20%. Paham ya, Dok? Oke, silakan tinggal baca-baca. Ya. Nah, ke bawah udah, lengkap semua udah, dokter. Sudah ya. 5. Rotinya nggak dimakan ya. Di sini. Apa yang nggak dimakan? Cuci tangan dong. Udah semua? Silakan, masih ada yang ditanyakan? Dokter, ini apa namanya kok kami tambah jurnal tambah makin ke sini kok agak bingung ya, Dok. Maksudnya Ya, ini nanti jawabannya apa? Kalau dengan kasus yang sama mungkin kan udah ada contoh ini. Tapi kalau dengan soal yang berbeda takutnya tuh saya nggak paham gitu loh, Dok. inilah caranya kita mengkritisi jurnal. Oke. Jadi jurnal itu baik tidaknya kan harus melalui proses. Kita kan nggak bisa melakukan penelitian sembarangan, asal-asalan. Ya. Jadi tetap ada ininya. Apa ya? Ya, seperti ini ya Udah kita dasarnya gitu kriteria loh, yang berarti. sudah kita kriteria yang sudah kita tetapkan. Jangan beda-beda. Itu tadi contohnya satu, nggak mungkin kita membandingkan anak SMP dengan anak SD gitu misalnya. Jadi tetap perlakuan yang kita mau kasih latihan tadi lansia, kontrolnya juga lansia. Wanita. Itulah kita, jadi jurnal-jurnal yang kita udah baca selama ini, begitu banyak kasus, kita bisa telaah dulu ini jurnalnya. Oh, ternyata bagus jurnalnya. Nah, baru bisa nggak ini kita gunakan di praktek kita? Iya. Kalau yang dokter share tadi izin ya, Dok. Maksudnya berarti itu memang sudah baku ya, Dok ya? Yang mana? Angka yang kita di kolom chat itu, Dok. Itu bakunya memang seperti itu ya, Dok. Atau dari Enggak, jurnalnya.
Itu yang didapat dari jurnalnya. Oke. Makanya saya Ya, saya share. tandain di jurnalnya kan, saya foto Hmm. supaya nanti kalau mau mengulang lagi tahu dari Hmm. mana sumbernya dan apa Iya, fungsinya itu dinilai. baik dok. Terima kasih dokter. Ya, ada lagi. Kalau piramid itu nggak di take down berarti. Yang di take down. Dr. Marilyn dari mana? Saya dari Medan. Saya dari tinggalnya ya dok ya. Saya di Bengkulu dok. Oh, Bengkulu. Iya. Oke. Rame nih. Yang lain dari mana?
Kenalan dong. Yang lain Lampung, Dok. Dokter Dari metro. Dokter Dari Ita dari metro, Dok. Dari Lampung, di metro. Kota Metro. Lampung. Lampung Metro. Dokter Henry, Iya dok, apa kabar dok? baik dok. Dari Lampung dok. Oh, ini Baik. wilayah ujung ya, ujung Sumatera ya, Iya, semua iya ya. dok. Iya, Siap dok. Dok. Dokter Dian, apa kabar dok? Alhamdulillah sehat dokter dari kalian dokter. Hmm. Dokter Ardiana. Udah foto belum ini Dokter Marlin? Sudah dok. Udah foto belum? Sudah dok. Sudah. Udah. Oh, Sudah. dokter izin kalau mau yang pose kita lagi ngobrol gini kali ya, Dok ya. Boleh Gimana? kita screenshot. Kita screenshot. Lakukan coaching oleh pencari TB Oke. kan tentu layanan TB-nya itu lebih baik atau lebih bagus dibandingkan rumah sakit. Ya, kemudian rumah sakit ibu anak ibunda. Dokter Alif dari Lampung juga dok. Masih belum ada Dokter Saya dok Adria. dari Lampung juga. Saya dokter Lampung juga. masih baru. Dokter Balkis. Saya dari Lampung sama dokter Ita, Dok, dari Metro, dokter izin. Dokter Dias. Saya dari Kota Bandar Lampung, Dok. Oh. Dari Ujung. Kalau ke Medan apa kabar ya? Saya di Medan. Oh, baik, dokter. Iya dok. Terima kasih, dokter. Kemarin FMF di Lampung kami datang semua rame dari Iya, Dok. Oh iya dokter. Yang kayaknya yang Datang heboh apa? Yang pakai baju apa ya kemarin ya, dokter ya? Ulos. Ulos. Pakai Kami ulos. pakai Seru. ini apa? Ulos Ulos ya. pakai ulos Keren. dari Medan. Iya, meriah, Dok. Iya, meriah kemarin. Kompak. Ya. Apa? Tapi pun. Ya, Tapi pun, Tapi iya, pun, Dok, ya benar. pun. ya kan? Iya, Dok. Ya. Tapi pun. Kita jam berapa nih boleh keluar? Belum Saya ditarik. masih lama deh, Dok. Biasanya jam 4 sih Masih lama? dokter. Jam 4 Biasanya ya. Ya, 4 sedikit lewat lagi, 2 kadang, menit Dok. lagi. Iya. Orang kita tadi on time, nggak telat kan? Dokter Indahnya juga kan Tadi on time kita setengah selesai kuliahnya juga. ya. Jam setengah 3 ya tadi on time. Iya, setengah 3. Setengah 3 tadi. Setengah 3. Biasanya jam 4. Dia mau pindah ke tengah mau. Gimana selama pelatihan? Geseran paradigma? Mantap. Luar biasa sih, Dok. Tapi banyak juga yang belum paham, dokter. Dokter. Tinggal aplikasinya aja nanti. Benar. Iya dok. Karena kan mendadak sekali juga nggak bisa ya, jadi tetap pelan-pelan. Minimal sudah bisa tampak perbedaan kita yang dulu dengan yang sekarang. Ya, Iya. bahwa Banyak, pelayanan Dok. di SPKKLP, pelayanan di SPKKLP kan lebih kompleks tadi ya. Sampai dengan kepenelitian. Jadi kita tidak hanya melayani, tetap harus meneliti. Karena kan kedokteran itu long life study, ya, belajar sepanjang hayat. Iya, benar. Ilmunya berkembang. Dokter izin boleh minta nomor HP, dokter? Makanya. Aduh, 0813. Takut tidak kami ganggu. 0813 Enggak. 7016 7016 3232. Silakan.
Yang kemarin-kemarin tugasnya selesai kan semua ya? Alhamdulillah dokter. Dok, boleh nanya Mm-mm. nggak dokter? Apa tuh? Yang masalah tugas nomor 14 itu ya dok ya, yang membuat urutan Yang mana ranking. tuh? Jadi kan yang ini dokter yang kasus yang kecamatan X, pasien TB sekian, Oh, pasien yang TB. meranking ya? Iya, mereng. Dokter. Kan pasien ISPA-nya 37, terus TBC-nya 28%. Terus untuk magnitudenya itu berarti nilainya itu berdasarkan ini ya dok ya, yang kayak kurang lebih dari 25% di angka 9 atau 10 atau kayak mana dok? Atau urutan kasus yang paling diprioritaskan atau kayak mana dok? Enggak, ikut yang persennya itu Masih dok. bingung di pengetahuan. Baru nanti dia nampak. Iya. Yang pertama itulah jadilah prioritas dia. Tetap ikut yang ininya, sennya. Kan ada 7 sampai 8. 7 sampai 8. Gitu ya kan? Jadi diurutkan jumlahnya ya dok ya, maksudnya jumlah yang paling terbesar itu dikategorikan peringkat nomor 9 atau 10 gitu dok? Atau kayak mana dokter? Masih bingung di pengisian tabel yang kemarin dok. Iya, sebentar. Udah mau ditarik. Sebentar. Mana dia? Oh, diagnosa komunitas. Iya, diagnosis komunitas, dok. Iya kan, diagnosa komunitas kan. Nah, jadi membuat urutan rankingnya itu permasalahannya. Nah, TBC berapa tadi? TBC itu 37% dokter. Bukan dokter, 28. Paling banyak ISPA, Yang terbanyak Paling banyak ISPA kan? Iya. Iya dok. Selesai sebelum Hebat waktunya. Hebat kelompok 9. Ya dok, kita dengan dokter Dian. Sisanya begosip. Makasih dokter Sukma. Tarik lagi ya. Makasih dokter Swingli. Terima kasih dokter Sukma. Terima kasih dokter Terima kasih Swingli. dokter Swingli. Terima kasih dokter Yeti. dokter Sukma. Ya, sama-sama. Kelompok 9 boleh di-share hasilnya, dok. Iya. Kirim ke grup. Terima kasih dokter Diana. Permisi ya. Baik, sama-sama dok. Belum Terima kasih dok. Udah Kasih dokter Yeti. lupa belum Terima absen. kasih dokter Lara. Iya belum absen ya. Yang belum absen dulu ya, dok. Ada di chat room. Sudah Maulia, terima kasih. Mbak Aulia, rekodnya Mbak Aulia. Boleh. Iya dokter. Rekodnya Mbak Aulia. Iya. Boleh. Makasih. Banyak. Mbak Aulia absennya sekali aja kan? Iya, Sekali aja dok. Kan emang Oke, sekali. makasih. Udah berarti. Dari pagi. Terima kasih dok. Live ya. Dokter rekamannya masih di link yang sama ya dok? Namanya Ulian ada nggak sih? Ulian. Kalau nanti dari gini yang belum absen ada di chat room ya, dok? Iya, makasih Mbak. Lagi di absen nih. Ya. Sambil ditutup ya, dok. Ya, Makasih Mbak. Makasih ya. Makasih Mbak Aulia. Makasih Mbak Aulia. Makasih Mbak Aulia. Makasih Mbak Lia. Makasih Maulia. Live. Ya, Makasih Mbak Aulia. ya, dok. Mbak Lia ya.